Doni sengaja menjatuhkan nampan Sari, membuat gelas kristal pecah. Ia menyalahkan Sari di depan semua orang. Hujan pagi itu tak kunjung reda. Gerimis tipis menyelimuti kawasan Menteng, seperti kabut duka yang enggan pergi. Aku, Sari, duduk bersimpuh di lantai kamar sempit di sudut belakang rumah mewah Ibu Ratna, ruang yang lebih mirip gudang daripada kamar pengantin baru. Dindingnya berlumut, jendelanya berdebu, dan satu-satunya furnitur hanyalah kasur lipat tipis berlapis sprei putih yang mulai menguning. Di pangkuanku, sebuah bingkai foto kayu jati, pemberian terakhir Budi sebelum ia pergi selamanya. Fotonya tersenyum, hangat seperti matahari desa Tlogorejo, yang dulu selalu kudamba setiap kali merasa terasing di Jakarta. Aku memakai kebaya lengan panjang berwarna gading, yang sudah mulai lusuh di bagian siku, dipadukan dengan kain batik parang rusak warisan ibuku. Kain itu tak pernah kucuci dengan mesin. Aku takut motifnya luntur, seperti takut kenanganku dengan Budi juga akan luntur oleh waktu dan kekejaman. Di leherku, kalung perak sederhana berukir sabar lan tulus, pesan dari nenekku sebelum aku menikah. Pesan yang kini terasa semakin berat untuk dipegang. 2 hari. Hanya 2 hari setelah jenazah Budi dikubur di TPU Karet Bivak, dunia berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Tak ada waktu untuk berduka. Tak ada pelukan penghiburan. Yang ada hanyalah suara tawa gemerincing dari ruang utama rumah, tempat Ibu Ratna menggelar pesta mewah untuk peringatan arwah suaminya yang telah lama tiada, seolah kematian Budi hanyalah undangan untuk pamer status sosial. Dan aku dipanggil bukan sebagai istri mendiang, melainkan sebagai pembantu sementara yang harus melayani tamu-tamu berkebaya couture dan bersepatu lubutan. Kemarin sore, Doni, adik iparku yang selalu menatapku dengan mata dingin, melemparkan celemek putih ke wajahku. "Cepat ganti, Sari. Tamu-tamu akan datang. Jangan bikin malu keluarga Budi." Aku tak menjawab. Aku hanya mengikat celemek itu di pinggangku, menutupi kebaya yang kubawa dari desa. Di cermin retak di kamar mandi kecil, bayanganku terlihat seperti bayangan hantu. Pucat, lesu, terperangkap di antara 2 dunia. Satu yang kumiliki, satu yang kucintai. Rumah ini, Villa Mentari, bukan sekadar hunian. Ini istana ilusi. Lantai marmer Italia, tangga spiral berlapis emas, lampu gantung Swarovski yang berkilauan seperti bintang jatuh. Semuanya dibeli dengan uang Budi. Aku tahu itu. Karena malam-malam, saat dunia tidur, Budi sering duduk di teras belakang, merokok sunyi sambil bicara tentang utang, investasi, dan tekanan dari ibunya yang tak pernah puas. "Aku kerja bukan untuk mewah, Sar," katanya suatu malam, matanya lelah. "Tapi agar kau tak perlu malu mengatakan kau istriku di hadapan mereka." Dan kini, aku justru diusir dari rumah yang dibangun dengan keringat dan doa suamiku sendiri. Suara musik jazz lembut terdengar dari ruang tamu, lagu yang dulu sering Budi putar saat kami menari pelan di dapur kecil kontrakan pertama kami. Tapi kini, musik itu menyertai gelak tawa perempuan-perempuan yang membicarakan tas Hermes terbaru sambil menyesap anggur dari gelas kristal. Aku menarik napas dalam, lalu berdiri. Aku harus mengantar nampan berisi kanape kaviar dan salmon asap ke ruang utama. Ibu Ratna memintanya. Dan di rumah ini, permintaannya adalah perintah. Aku melangkah pelan melewati koridor panjang yang dihiasi lukisan abstrak mahal, semua dibeli dari lelang, kata Budi, untuk menyenangkan hati ibunya yang haus pengakuan. Di cermin besar di ujung lorong, bayanganku kembali muncul. Seorang perempuan desa dalam kebaya lusuh, berjalan di atas karpet merah Persia yang harganya lebih mahal dari seluruh isi rumah orang tuaku di Tlogorejo. Di depan pintu ruang tamu, aku berhenti sejenak. Napasku bergetar. Aku menunduk, merapikan rambut yang diikat kencang ke belakang. Tak boleh ada yang acak-acakan, kata Doni tadi pagi. Lalu aku mendorong pintu. Di dalam, puluhan pasang mata menatapku. Sebagian penasaran, sebagian meremehkan. Ibu Ratna duduk di sofa utama, mengenakan gaun panjang hitam berpayet dari desainer ternama. Kalung mutiara asli melingkar di lehernya seperti rantai emas yang tak terlihat. Matanya menyipit saat melihatku. Sari, akhirnya datang juga. Jangan lama-lama ya."
Nanti tamu-tamu pikir kita masih punya pelayan tetap. Tawanya dingin. Para tamu ikut tertawa. Ringan, sopan, tapi menusuk. Aku menunduk lebih dalam, mengangkat nampan dengan kedua tangan. Tapi di tengah ruangan, tumit sepatu Doni, yang sengaja diletakkan di jalur langkahku, menjulur perlahan. Aku tersandung, nampan terlempar. Gelas-gelas kristal jatuh berdentum, pecah berkeping-keping di lantai marmer. "Dasar kampungan!" seru Doni, berdiri seolah kaget. "Lihat, Bu, ini bukti dia nggak layak tinggal di sini, bahkan nggak bisa bawa gelas." Ruang yang tadi riuh tiba-tiba hening. Semua mata tertuju padaku, yang berlutut di antara pecahan kaca, tangan gemetar, air mata menahan malu dan sakit. Ibu Ratna berdiri perlahan, heelsnya berdentang seperti palu hakim. Ia berjalan mendekatiku, lalu berbisik pelan, cukup keras agar ku dengar, cukup tenang agar terdengar kejam. "Kau punya waktu 12 jam, Sari. Besok pagi, kau harus sudah keluar dari rumah ini. Bawa apapun yang kau bawa saat datang. Tapi jangan berani-berani ambil apapun yang milik keluarga." Aku menatapnya. Matanya tak berkedip. Tak ada belas kasihan. Hanya kebencian yang telah lama disembunyikan di balik senyum sosialita. Aku bangkit perlahan. Tidak menangis, tidak membantah. Aku hanya berbalik, berjalan keluar dari ruang yang dulu Budi sebut rumah kita, dengan langkah yang berat tapi tegak. Kembali ke kamar sempitku, aku membuka koper tua dari rotan, hadiah pernikahan dari ibuku. Di sudutnya, ada satu kardus bekas bertuliskan, "Dokumen pribadi, jangan dibuka siapapun." Budi memberikannya padaku seminggu sebelum ia kolaps. "Kalau sesuatu terjadi padaku," katanya waktu itu, suaranya serak, matanya penuh rahasia, "jangan percaya siapapun, kecuali pada kebenaran." Aku menyentuh kardus itu. Debu menempel di ujung jariku. Di luar, hujan makin deras. Di dalam, hatiku retak, tapi tak hancur. Karena di balik debu dan penghinaan, aku tahu, Budi tak akan membiarkanku sendirian. Dan malam ini, aku akan menemukan apa yang ia sembunyikan untukku. Bukan harta, tapi keadilan. Pesta itu bukan untuk Budi. Tidak pernah untuknya. Aku tahu itu sejak fajar pertama menyingsing di balik jendela kaca filamentari. Para catering datang sejak subuh, membawa meja marmer portabel, bunga lili putih yang diimpor dari Belanda, dan ribuan pernak-pernik mewah yang hanya bisa kulihat di majalah selebriti. Semua disusun dengan presisi, setiap detail diatur agar tamu yang datang nanti bisa berkata, "Ah, keluarga Ratna memang luar biasa berkelas, bahkan saat berduka." Aku menyaksikan semuanya dari balik tirai tipis dapur. Tubuhku masih menggigil akibat ultimatum Ibu Ratna tadi malam. 12 jam. Hanya itu waktu yang tersisa bagiku di rumah ini. Rumah yang dulu Budi janjikan sebagai tempat kita membangun masa depan. Sekarang, ia bahkan tak diizinkan beristirahat tenang di sini. Jasadnya belum kering dikubur, tapi namanya sudah dijadikan alat untuk pamer. Aku tak punya uang, tak punya keluarga di Jakarta. Ibuku di Telogorejo sedang sakit rematik, dan adikku masih kuliah dengan beasiswa. Aku tak bisa pulang. Bukan karena tak ingin, tapi karena malu. Bagaimana aku menjelaskan bahwa aku diusir seperti anjing oleh keluarga suamiku sendiri, hanya 2 hari setelah menguburnya. Tapi aku tak punya pilihan. Aku harus bertahan sampai jam 12 siang, saat pesta usai dan para tamu pulang. Setelah itu, aku akan pergi. Dengan koper rotan, kardus tua, dan kebaya lusuhku. "Sari, cepat ke sini." Suara Doni mengoyak kesunyian dapur. Aku menarik napas, lalu melangkah keluar. Di ruang makan, Doni berdiri di depan meja prasmanan yang disusun seperti altar kemewahan. Ia mengenakan setelan jas hitam ramping dari Tom Ford. Jam tangan Patek Philippe berkilau di pergelangannya. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya tampan, tapi matanya dingin, seperti kaca pecah yang tajam. "Kau harus bantu sajikan kanape di ruang utama. Ibu mau semua tamu merasa istimewa hari ini." Ia menyodorkan nampan perak berisi potongan kecil roti dengan isian kaviar, salmon asap, dan krim truffle, makanan yang harganya mungkin sama dengan gaji sebulan guru SD di desaku. Tapi aku
Tidak ada tapi, potongnya tajam. Kau masih tinggal di sini, jadi masih punya kewajiban. Atau kau mau kami panggil satpam sekarang? Aku menunduk. Baik. Aku mengambil nampan itu dengan kedua tangan. Beratnya luar biasa. Bukan karena berat fisiknya, tapi karena beban yang dibawanya. Penghinaan yang disamarkan sebagai permintaan bantuan. Ruang utama telah berubah menjadi ballroom impian. Lampu gantung kristal berkilauan, memantulkan cahaya ke seluruh sudut ruangan yang dihiasi tirai sutra dan karpet Persia merah darah. Di tengah ruangan, meja bundar berlapis taplak linen putih dikelilingi kursi berlapis emas, tempat Ibu Ratna duduk seperti ratu di singgasananya. Para tamu datang berpasangan, para istri pengusaha, selebriti sosialita, dan pejabat yang wajahnya sering muncul di koran. Mereka mengenakan gaun kutur, kalung berlian, dan senyum yang dilatih di depan cermin selama bertahun-tahun. Aku merasa seperti semut yang tersesat di sarang emas. Lihat, itu istri Budi, bisik seorang perempuan berambut pirang palsu pada temannya. Yang mana? Yang pakai kebaya lusuh itu. Katanya dari desa. Budi menikah diam-diam, tanpa restu keluarga. Ibu Ratna bahkan tak mau mengundangnya ke pesta ulang tahun pernikahan mereka. Aku berjalan perlahan, menawarkan makanan. Tanganku gemetar. Aku berusaha fokus pada langkahku, pada napasku, pada doa dalam hati. Ya Tuhan, jangan biarkan aku jatuh. Tapi Doni sudah menyiapkan jebakannya. Saat aku berada tepat di depan Ibu Ratna, yang sedang bercerita tentang liburan musim panasnya di Saint-Tropez, Doni berdiri dari kursinya seolah hendak mengambil kanape. Kakinya, yang mengenakan sepatu kulit mahal, sengaja dijulurkan ke arah jalanku. Aku tak sempat menghindar, kaki kiriku tersandung. Tubuhku oleng, nampan terlempar. Crash. Gelas-gelas kristal yang diletakkan di meja tamu berjatuhan. Pecahan kaca berhamburan seperti hujan es. Anggur merah tumpah di karpet merah, meninggalkan noda seperti darah segar. Sialan, teriak Doni, seolah benar-benar marah. Lihat apa yang kau lakukan. Itu gelas antik dari Prancis. Harganya puluhan juta. Semua mata menatapku. Aku berlutut di antara pecahan kaca, tangan bergetar, jantung berdebar kencang. Tapi yang lebih menyakitkan, bukan rasa malu, tapi tatapan Ibu Ratna. Matanya menyala, bukan karena marah, tapi karena kemenangan. Seolah akhirnya ia punya alasan sempurna untuk mengusirku. Sudah kuduga, katanya pelan, tapi cukup keras agar semua tamu mendengar. Orang desa memang tak pernah bisa menyesuaikan diri dengan dunia yang beradab. Beberapa tamu tertawa kecil, yang lain pura-pura tak melihat, sibuk menyesap anggur mereka. Aku berusaha bangkit, tapi sepotong kaca menusuk telapak tangan kiriku. Darah mengalir perlahan. Aku menahannya dengan ujung kebaya. Tak ingin ada yang melihat, tak ingin memberi mereka kepuasan lebih. Tiba-tiba, seorang perempuan paruh baya di ujung meja, teman lama Budi dari kantor, berdiri. Bu Ratna, ini kan masih masa berkabung. Mungkin lebih baik kita akhiri pesta lebih awal. Tidak perlu, potong Ibu Ratna tajam. Kami menghormati Budi dengan cara kami sendiri. Dan orang yang tidak menghargai rumah ini, tidak layak tinggal di sini. Ia menatapku langsung. Kau dengar, Sari? Besok pagi, sebelum matahari terbit, kau harus sudah pergi. Jangan biarkan aku suruh satpam mengantarmu keluar seperti pencuri. Aku menunduk, tak mengiyakan, tak menolak. Aku hanya berjalan perlahan keluar dari ruangan, meninggalkan pecahan kaca dan tawa yang terus bergema di telingaku. Di dapur, aku cuci luka di tangan dengan air dingin. Darahnya tak kunjung berhenti. Tapi aku tak peduli. Yang paling sakit bukan lukanya, tapi kenyataan bahwa di tengah duka, aku diperlakukan seperti sampah. Kubuka kardus, dokumen pribadi itu. Di dalamnya, selain surat-surat lama, ada sebuah amplop coklat bertuliskan tangannya. Untuk Sari, jika kau membaca ini, berarti aku sudah tak di sampingmu. Tapi percayalah, kebenaran tak pernah mati. Cari Pak Hadi. Aku memegang amplop itu erat-erat. Air mata akhirnya jatuh. Bukan air mata lemah,
tapi air mata yang membersihkan. Gelas itu patah, tapi hatiku belum. Dan malam ini, aku akan mencari Pak Hadi, notaris yang Budi percaya. Karena di balik kemewahan palsu ini, ada kebenaran yang menunggu untuk meledak. Malam itu, langit Jakarta menangis lebih keras dari diriku. Aku duduk di lantai kamar sempitku, yang kini benar-benar terasa seperti penjara, dengan koper rotan terbuka di hadapanku. Isinya nyaris kosong, 2 kebaya lusuh, kain batik parang rusak, sepatu kanvas yang mulai sobek di ujungnya, kalung perak warisan nenek, dan foto Budi dalam bingkai kayu jati. Itu saja. Semua yang kubawa saat menikah 5 tahun lalu, semua yang kumiliki setelah kepergian suamiku, hanya cukup untuk memenuhi separuh koper kecil. Di sudut kamar, kardus dokumen pribadi tergeletak terbuka. Aku sudah membaca surat dari Budi berulang kali. Setiap kata terasa seperti pelukan terakhirnya. Hangat, tenang, penuh keyakinan. Ia tahu betapa kejam ibunya. Ia tahu betapa licik Doni. Tapi ia tetap memilih diam, memilih melindungiku dari jauh, bahkan setelah napasnya berhenti. Cari Pak Hadi. Siapa Pak Hadi? Aku mencoba mengingat. Lalu tiba-tiba, ingatan itu muncul. Suatu sore, Budi membawaku ke kantor notaris kecil di kawasan Senen. Ia memperkenalkanku pada lelaki paruh baya, berkacamata tebal, berjas lusuh, tapi matanya tajam dan jujur. Ini Pak Hadi, Sar, orang kepercayaanku. Kalau aku hilang, cari dia. Aku hanya mengangguk, tak mengerti maksudnya saat itu. Kini, kata-kata itu menjadi pelita di kegelapan. Tapi bagaimana aku bisa pergi ke Senen? Aku tak punya uang, tak punya telepon. Doni menyita ponselku tadi siang dengan alasan, jangan ganggu suasana berkabung. Dan besok pagi, aku harus sudah pergi dari sini. Aku mendengar suara langkah kaki di luar. Cepat-cepat kumasukkan semua barang ke dalam koper, lalu kusembunyikan kardus itu di bawah kasur. Pintu diketuk pelan. "Nduk, kau tidur?" Suara tua, pelan, penuh waspada. Itu Pak Jono, sopir setia Budi sejak kuliah. Ia orang desa seperti aku, dari Jawa Tengah. Bicaranya pelan dan jarang ikut campur urusan keluarga. Tapi matanya selalu menatapku dengan rasa hormat yang tulus. Aku membuka pintu sedikit. "Pak Jono?" Ia mengintip, lalu menyerahkan sebotol air mineral dan sebungkus nasi bungkus. "Makanlah, aku tahu kau belum makan sejak tadi." Air mataku hampir jatuh lagi, tapi kutahan. "Terima kasih, Pak." Pak Jono diam sejenak, lalu berbisik. Aku dengar. "Kau mau diusir besok?" Aku mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. "Kalau kau tak punya tempat, tidurlah di gubuk penjaga kebun di belakang." Aku sudah bicara dengan Pak Wawan. Ia tak akan bilang siapa-siapa. Besok pagi, sebelum mereka bangun, kau bisa pergi dari sana. Aku terkejut. Tapi, bagaimana dengan Ibu Ratna? Biarkan saja. Aku sudah lama tak peduli pada kemarahannya. Yang penting, kau selamat. Ia menatapku sejenak, lalu menambahkan. Budi pernah bilang padaku, kalau Sari terluka, aku takkan pernah tenang di alam sana. Jadi, aku takkan biarkan kau sendirian. Kata-katanya menghujam dadaku seperti panah emas. Aku menunduk, menahan isak. "Pak, tahukah Anda di mana Pak Hadi?" "Notaris?" Matanya menyipit. "Pak Hadi, di Jalan Kramat Raya, nomor 89. Tapi hati-hati, Nduk. Orang-orang seperti Ibu Ratna pasti sudah mengawasi semua gerakanmu." Aku mengangguk. "Terima kasih, Pak, untuk semuanya." Ia hanya tersenyum getir, lalu pergi. Tepat pukul 4 pagi, aku meninggalkan Villa Mentari. Hujan masih turun deras. Awan kelabu menyelimuti langit Jakarta seperti kain kafan raksasa. Aku mengenakan jas hujan bekas milik Pak Jono, membawa koper rotan dan kardus kertas yang kusembunyikan di balik mantel. Langkahku pelan, hati-hati, tak ingin suara sepatu membangunkan penghuni rumah. Di gubuk penjaga kebun yang terletak di sudut paling belakang lahan luas Villa Mentari, Pak Wawan, pria tua berambut putih dan tubuh kurus, menyambutku dengan secangkir teh jahe panas. "Duduklah, Nak.
Tak usah takut. Di sini kau aman. Gubuk itu kecil, hanya cukup untuk satu kasur dan kompor minyak. Tapi di sini, udaranya terasa lebih bersih. Tak ada wewangian. Kantor Notaris Hadi terletak di sudut sempit Jalan Keramat Raya. Jauh dari kemewahan menteng, jauh dari kilau marmer dan lampu kristal. Bangunannya tua, dengan dinding berlumut dan atap seng yang berderit tiap angin bertiup. Papan nama kayu di atas pintu sudah luntur. Tulisannya nyaris tak terbaca. Hadi, SH, Notaris and Advokat sejak 1987. Tapi di balik pintu kayu yang berderit itu, aku tahu, ada kebenaran yang menunggu. Aku mengetuk pintu pelan. Hujan masih turun rintik-rintik, membasahi ujung kebayaku yang sudah kusam. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan jas lusuh muncul. Rambutnya sudah memutih di pelipis, tapi matanya tajam, seperti elang yang tak pernah kehilangan fokus. Ada yang bisa saya bantu, Nduk? Suaranya berat, tapi hangat. Aku menelan ludah. Saya, Sari, istri Budi, suami saya, meninggal 3 hari lalu. Matanya langsung berubah. Ia membuka pintu lebar-lebar. Masuklah, cepat. Jangan berdiri di hujan. Aku melangkah masuk. Ruangan kecil itu penuh dengan tumpukan arsip, buku hukum berdebu, dan lukisan Presiden Soekarno yang mulai memudar. Di meja kayu besar di tengah ruangan, sebuah laptop lawas menyala redup dan secangkir kopi hitam masih mengepul. Pak Hadi menatapku lama. Budi pernah bilang padaku, kalau Sari datang, itu artinya dunia sudah gelap baginya. Ia menarik napas. Aku tahu hari ini akan datang. Aku duduk, tangan masih memegang kardus kertas. Pak, Ibu Ratna sudah mengusir saya, tadi malam. Dan tadi pagi, dia mengadakan pesta, lalu mengumumkan bahwa saya tidak berhak atas apapun. Apakah sudah ada pembacaan wasiat resmi? Tanyanya cepat. Belum, tapi tadi pagi seorang notaris datang ke rumah, membaca dokumen yang menyatakan semua aset atas nama Ibu Ratna. Saya tidak disebut sama sekali. Pak Hadi mengerutkan dahi. Notaris siapa? Namanya Pak Rendra, dari kantor di Sudirman. Ia menggeleng pelan, matanya menyala murka. Rendra? Itu antek Ibu Ratna. Sudah bertahun-tahun dia jadi notaris bayaran untuk keluarga kaya yang ingin memalsukan dokumen warisan. Ia berdiri, lalu membuka lemari besi di sudut ruangan. Wasiat asli Budi tidak pernah lewat tangannya. Budi tahu keluarganya tak bisa dipercaya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan map coklat bersegel merah. Di sampulnya tertulis, Wasiat terakhir, Budi Wijaya, disegel oleh Notaris Hadi, SH, 12 Oktober 2025. Hari itu, tepat seminggu sebelum Budi kolaps. Ini wasiat asli, kata Pak Hadi. Disahkan di hadapan 2 saksi independen, direkam video, dan disimpan di brankas notaris yang diawasi Mahkamah Agung. Tapi, ia menatapku serius. Ibu Ratna pasti sudah menyiapkan salinan palsu, dan selama wasiat asli ini belum dibacakan secara hukum, dokumen palsunya sah di mata pengadilan. Aku terdiam. Jadi, selama ini aku diusir berdasarkan kebohongan. Tapi, kenapa Budi tidak membacanya segera setelah meninggal? Tanyaku. Karena wasiat ini memiliki syarat, jawabnya. Harus dibacakan di hadapan semua ahli waris dan disaksikan oleh notaris independen, seperti saya, dalam waktu 7 hari setelah kematian. Kalau lewat dari itu, dokumen kehilangan kekuatan hukum. Ia menatap jam dinding. Kita masih punya waktu 4 hari. Aku merasa napas lega, tapi hanya sebentar. Tapi ada satu masalah besar. Lanjutnya, Budi menitipkan sesuatu yang sangat sensitif. Bukan hanya soal harta, tapi soal nyawa. Ia menarik laci meja, lalu mengeluarkan USB kecil berwarna hitam. Ini rekaman video terakhirnya. Ia ingin kau yang pertama menontonnya. Tapi Sari, ia menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. Setelah kau tahu isi rekaman itu, kau tak bisa kembali ke kehidupan biasa. Kau akan jadi sasaran. Mereka akan berusaha menghancurkanmu.
atau membunuhmu. Aku menatap USB itu. Di ujungnya, tertulis kecil dengan spidol. Untuk Sari, jika kau mencintaiku putar ini sendirian. Aku mengangguk perlahan. Saya siap, Pak. Ia menyalakan proyektor kecil di dinding. Layar putih terbentang. Lalu, wajah Budi muncul. Aku menahan napas. Ia terlihat lemah, tapi matanya masih tajam, penuh tekad. Ia duduk di kursi roda, di kamar yang kukenali. Kamar tidur kami di lantai 2 Villa Mentari. Sari, jika kau melihat ini, berarti aku sudah pergi. Maafkan aku karena meninggalkanmu sendirian, tapi aku tak pernah benar-benar pergi. Aku selalu menjagamu, bahkan dari kubur. Ia menarik napas, batuk pelan. Aku tahu Ibu dan Doni akan mengusirmu. Aku tahu mereka akan mengaku semua aset milik mereka. Tapi dengarkan ini, keluarga kita sudah bangkrut sejak 10 tahun lalu. Rumah itu dibeli dengan uangku dari proyek konstruksi di Kalimantan. Mobil Rolls-Royce, hasil jual saham pribadiku. Semua kemewahan itu palsu, dan semua itu sekarang milikmu. Aku sudah balik nama semuanya atas namamu, Sari. Sah secara hukum, tapi ada yang lebih penting. Ia menatap kamera. Suaranya bergetar. Aku tidak mati karena sakit jantung. Aku diracun. Doni mencampur zat kimia ke dalam obatku. Dan ibu tahu, ia membiarkannya. Mereka ingin aku mati cepat, sebelum aku sempat mengungkap kebohongan mereka. Air mata mengalir di pipinya. Di kamar obatku, ada kamera tersembunyi di jam dinding. Rekamannya ada di brankas ini. Bawa ke polisi. Tapi hati-hati, mereka tidak akan segan membunuhmu juga. Ia tersenyum lemah. Kau adalah satu-satunya orang yang pernah kucintai tanpa syarat. Jangan takut. Bertindaklah dengan jujur, dan kebenaran akan melindungimu. Layar menjadi hitam. Air mataku mengalir deras. Aku menunduk, tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sakit. Sakit melihat suamiku tahu ia akan dibunuh, tapi tetap tersenyum padaku setiap pagi. Pak Hadi menepuk pundakku. Kau kuat, Sari. Lebih kuat dari yang kau kira. Aku mengangkat kepala. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Ia menatapku tajam. Pertama, kita harus amankan bukti. Kedua, kita butuh saksi. Ketiga, ia menarik napas. Kita harus kembali ke Villa Mentari untuk mengambil rekaman CCTV itu, sebelum mereka sadar dan menghapusnya. Aku menatap jendela. Hujan sudah reda. Langit Jakarta mulai cerah, tapi di dalam hatiku, badai baru saja dimulai. Saya siap, kataku, suara teguh. Saya akan ambil rekaman itu, dan saya akan pastikan Budi tidak mati sia-sia. Pak Hadi mengangguk perlahan. Kalau begitu, kita mulai malam ini. Karena keadilan tak menunggu, ia harus diambil. Malam itu, Jakarta terasa seperti kota hantu. Lampu jalan berkedip-kedip di sepanjang jalan Menteng Raya. Bayangan pohon trembesi menjulur panjang di atas trotoar. Aku duduk di dalam angkot tua yang berhenti tepat di ujung gang Villa Mentari, mengenakan jas hujan hitam yang dipinjamkan Pak Hadi. Besar, menyelimuti tubuhku seperti jubah rahasia. Di dalam tas kain yang menggantung di bahu, tersimpan USB rekaman Budi, kunci brankas, dan sebuah powerbank kecil. Di sampingku, Pak Hadi mengamati rumah megah itu dari balik kaca jendela. Kau yakin mau masuk sendirian? Bisiknya. Aku mengangguk. Mereka tak akan curiga kalau melihatku. Bagi mereka, aku cuma bayangan yang sudah pergi. Sejak diusir pagi tadi, Ibu Ratna dan Doni yakin aku telah lenyap dari kehidupan mereka, terbuang seperti sampah yang tak berharga. Mereka tak tahu bahwa sampah itu kini kembali, bukan untuk meminta belas kasihan, tapi untuk menggali kebenaran yang mereka kubur dalam kemewahan palsu. Kami menunggu hingga pukul 10 malam. Lampu di lantai atas Villa Mentari mulai padam satu persatu. Hanya lampu teras dan taman yang masih menyala. Cukup untuk melihat, tapi tak cukup untuk mengenali wajah. Pak Jono sedang bertugas di garasi, bisikku. Ia akan mematikan kamera keamanan utama selama 5 menit. Cukup untukku masuk lewat pintu dapur.
Pak Hadi menyerahkan walkie-talkie kecil. Aku menunggu di mobil. Kalau ada apa-apa, tekan tombol merah. Aku punya kontak di Polres Jakpus. Mereka siap merespons dalam 10 menit. Aku mengangguk, lalu melangkah perlahan menyusuri pagar besi hitam yang mengelilingi villa. Di sudut taman, aku melihat bayangan Pak Jono memberi isyarat. Lampu taman mati sejenak. Kesempatan itu. Dengan gerakan cepat tapi hati-hati, aku membuka pintu dapur. Masih sama seperti dulu, engselnya berderit pelan. Aku menahan napas, lalu masuk. Rumah ini terasa berbeda di malam hari. Sunyi, kosong. Seperti istana yang ditinggalkan oleh roh-roh yang pernah tinggal di dalamnya. Aku berjalan melewati dapur, lalu koridor utama, menuju tangga spiral yang dulu sering kunaiki bersama Budi. Setiap langkah terasa seperti melanggar batas antara dunia yang hidup dan dunia yang mati. Kamar obat Budi terletak di lantai 2, di sebelah kantornya. Pintunya dikunci, tapi aku masih ingat kuncinya. Budi pernah memberiku salinan kecil yang kusembunyikan di dalam kalung perakku. Aku membukanya perlahan. Di dalam, semuanya masih rapi. Rak-rak kayu berisi obat resep, vitamin, dan suplemen jantung, semua yang dikonsumsi Budi sebelum ia pergi. Di dinding, jam dinding antik dari Jerman, hadiah ulang tahun dari ibunya. Tapi di balik kacanya, ada lensa kecil, nyaris tak terlihat. Di sana, bisiku pada diriku sendiri. Aku membuka jam itu dengan tangan gemetar. Di belakangnya, tersembunyi micro SD card dan pemancar kecil. Budi ternyata memasang sistem rekaman otomatis yang menyimpan data selama 30 hari. Dan mengirim salinannya ke server pribadi yang hanya bisa diakses dengan sidik jarinya. Atau dengan kode cadangan yang ia berikan padaku. Aku menarik napas, lalu memasukkan micro SD ke dalam ponsel pinjaman dari Pak Hadi. Layar menyala. Folder observasi, OKT 2025 muncul. Aku membuka video tanggal 10 Oktober, 2 hari sebelum Budi kolaps. Gambar agak gelap, tapi jelas. Budi duduk di kursi roda, meminum obat dari gelas kecil. Lalu, pintu terbuka. Doni masuk, mengenakan kaos dalam dan celana training, rambut acak-acakan. Ia melihat sekeliling, lalu mengeluarkan botol kecil dari saku. Dengan gerakan cepat, ia menuangkan cairan bening ke dalam botol obat jantung Budi. Aku menahan napas. Lalu, layar beralih ke monitor kecil yang tersembunyi di rak buku, menunjukkan ruang kendali keamanan di lantai bawah. Di sana, Ibu Ratna duduk di depan layar CCTV, menatap adegan itu. Bibirnya tersenyum. Lalu ia mengangkat gelas anggur, seolah bersulang. Akhirnya, gumamnya pelan. Setelah ini, semua akan kembali milik keluarga. Aku menutup mulutku agar tak menjerit. Jadi benar, mereka membunuhnya dengan dingin, dengan rencana matang, dan merayakannya seperti kemenangan. Aku mengunduh semua rekaman ke USB cadangan, lalu mengembalikan micro SD ke tempat semula. Jangan sampai mereka curiga. Tapi saat aku berbalik, suara derit lantai kayu terdengar dari luar. Seseorang datang. Aku bersembunyi di balik tirai tebal di sudut kamar. Pintu terbuka perlahan. Doni masuk, matanya menyapu ruangan. Ia berjalan ke rak obat, mengambil botol yang sama, lalu mengendusnya. Sepertinya ia curiga. "Siapa di sini?" gumamnya. Aku menahan napas, jantungku berdebar kencang. Jika ia menemukanku, aku tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi tiba-tiba, suara teleponnya berdering. Ia mengangkat. "Ya, Bu." "Tidak, belum ada yang aneh. Tapi aku rasa kita harus hapus semua rekaman lama besok pagi. Aku tak mau ambil risiko." Ia keluar, menutup pintu. Aku menunggu 5 menit penuh, lalu keluar dengan langkah cepat. Aku turun tangga, melewati koridor gelap, lalu keluar lewat pintu dapur. Di luar, Pak Jono memberi isyarat. Kamera utama sudah nyala lagi, tapi tak ada yang melihatku. Di mobil tua Pak Hadi, aku menyerahkan USB dan micro SD. Ia memasukkannya ke laptop, lalu menonton rekaman itu dengan mata membelalak. "Tuhan," desisnya. "Ini bukan sekadar warisan, Sari. Ini pembunuhan berencana."
Aku menatap jendela villa yang mulai redup lampunya. Mereka pikir aku lemah karena datang dari desa. Tapi mereka lupa. Orang desa tahu cara menggali tanah sampai menemukan akar kebusukan. Pak Hadi menutup laptop, lalu menatapku dengan penuh hormat. Besok pagi kita bawa ini ke Polda Metro Jaya. Tapi sebelum itu, ia mengeluarkan amplop dari tasnya. Budi juga meninggalkan ini untukmu. Di dalam amplop ada sertifikat tanah, surat balik nama mobil, dan kunci brankas bank swasta di kawasan Sudirman. Di brankas itu, kata Pak Hadi, ada sesuatu yang bahkan Ibu Ratna tak tahu keberadaannya. Budi menyebutnya emas dalam kardus rongsokan. Aku teringat kardus tua yang ditendang Ibu Ratna kemarin, yang kusembunyikan di bawah kasur sebelum pergi. Kardus itu masih di gubuk Pak Wawan. Pak Hadi mengangguk. Besok, setelah kita ke polisi, kita ke sana. Karena jika wasiat dan bukti pembunuhan adalah senjata, maka emas itu adalah perisainya. Aku menatap langit malam Jakarta. Bintang-bintang mulai terlihat, redup tapi tak padam. Budi, kau tak hanya meninggalkanku warisan, kau meninggalkanku senjata untuk melawan kejahatan. Dan esok, dunia akan tahu siapa sebenarnya yang pantas dihormati. Bukan karena kekayaan, tapi karena kejujuran. Fajar menyingsing di Jakarta seperti lukisan yang dicoret dengan darah. Aku dan Pak Hadi tiba di Mapolres Metro Jaya pukul 6 pagi, lebih awal dari jadwal, tapi kami tak punya pilihan. Setiap detik yang berlalu memberi Ibu Ratna dan Doni kesempatan untuk menghapus jejak, mengalihkan aset, atau bahkan melarikan diri. Kami langsung diterima oleh Komisaris Arif, teman lama Pak Hadi semasa kuliah hukum. Pria paruh baya itu menyimak dengan wajah muram saat kami memutar rekaman CCTV dan video wasiat Budi di ruang penyelidikan tertutup. Ini bukan sekadar sengketa waris, katanya setelah selesai menonton, suaranya berat. Ini pembunuhan dengan perencanaan matang. Dan jika ibu kandung korban terlibat, ini kasus yang akan mengguncang elit Jakarta. Ia segera memerintahkan tim forensik untuk mengambil sampel obat yang tersisa di kamar Budi, serta memeriksa riwayat medisnya. Sementara itu, tim siber mengamankan salinan digital rekaman agar tak bisa dihapus dari server villa. Tapi sebelum kami meninggalkan kantor polisi, Pak Hadi berbisik, "Kita belum aman, Sari. Mereka punya mata di mana-mana. Jangan kembali ke Menteng sampai polisi menggeledah rumah itu secara resmi." Aku mengangguk, tapi aku tahu aku harus kembali ke gubuk Pak Wawan. Kardus itu masih di sana. Dan jika Budi menyebutnya sebagai emas dalam kardus rongsokan, maka itu bukan sekadar kiasan. Siang itu, Jakarta panas menyengat. Aku menyewa ojek online, menghindari taksi yang mungkin dikenali, dan turun di ujung jalan dekat Villa Mentari. Dengan topi lebar dan masker, aku menyusup lewat jalan setapak di belakang kebun, jauh dari pandangan satpam. Gubuk Pak Wawan sepi. Ia sedang membersihkan kolam ikan di sisi timur. Saat melihatku, matanya melebar. "Nduk, kau berani kembali? Saya hanya perlu kardus itu, Pak. Sebentar saja." Ia mengangguk cepat, lalu menyerahkan kardus coklat yang kusembunyikan kemarin. Aku tak berani membukanya, tapi beratnya aneh, seperti ada batu di dalam. Aku duduk di lantai gubuk, jantung berdebar. Perlahan kubuka kardus itu. Di dalamnya, selain dokumen lama dan surat-surat, terdapat bungkusan kain tebal. Aku membukanya, dan terkesiap. 10 batang emas murni, masing-masing seberat 1 kilogram, tersusun rapi dalam kotak kayu berlapis beludru merah. Di atasnya, tergeletak sertifikat emas dari Antam, lengkap dengan stempel resmi dan nomor seri. Di sampingnya, ada map berisi akta tanah Villa Mentari, surat kepemilikan Rolls-Royce Phantom, dan hari itu, Jakarta gempar. Berita tentang pembunuhan berencana di keluarga elit Menteng membanjiri media nasional. Foto Doni di borgol dan Ibu Ratna yang pucat pasi menghiasi halaman utama koran. Tapi yang paling viral bukan wajah mereka, melainkan foto seorang perempuan desa berkebaya lusuh, berdiri tegak di depan gerbang Villa Mentari, memegang kardus coklat yang tampak seperti sampah. Captionnya menusuk, ia dihina sebagai pembantu.
tapi kardus sampahnya berisi emas dan keadilan. Aku tak pernah berniat jadi berita. Tapi kadang, kebenaran yang terlalu lama dibungkam pasti meledak, dan dunia akan mendengarnya, suka atau tidak. Pagi itu, aku kembali ke Villa Mentari. Kali ini bukan menyusup, tapi diantar oleh 2 mobil polisi dan tim dari Komisi Perlindungan Perempuan. Di gerbang, seorang reporter menyerobot. "Bu Sari, benarkah Ibu Ratna menendang kardus ini sambil menyebutnya sampah?" Aku menatap kardus di tanganku, yang kini dibungkus plastik bukti oleh polisi. Ia bilang, "Bawa sampahmu, bukan harta." Kulihat wajah reporter itu berubah. Di belakangnya, puluhan kamera mengarah padaku. Tapi di dalam kardus ini, lanjutku, suara tenang namun tajam, ada emas murni, sertifikat tanah, surat balik nama mobil, dan bukti bahwa seluruh kemewahan keluarga ini dibeli dengan uang suamiku, bukan warisan turun-temurun. Dan yang paling penting, aku menatap lurus ke kamera. Di dalamnya juga ada bukti bahwa mereka membunuhnya. Sontak, sorotan kamera berpindah ke pintu villa. Ibu Ratna berdiri di teras, mengenakan jas hujan tipis, rambut acak-acakan, wajahnya pucat seperti kapur. Matanya membelalak saat melihat kardus itu. "Tidak," desisnya. Itu cuma kardus bekas. Kau bohong." Aku melangkah mendekat. "Ibu ingat kan? Saat ibu tendang kardus ini sambil tertawa, bilang aku tak pantas bawa apapun dari rumah ini." Aku membuka tutup kardus perlahan dan mengangkat 1 batang emas murni. Sinar matahari pagi memantul darinya, menyilaukan semua yang melihat. Tapi ibu lupa satu hal. Orang jujur tak perlu membawa harta saat datang, karena kejujurannya sendiri adalah harta. Ibu Ratna mundur selangkah, bibirnya bergetar. Itu pasti dicuri. Budi tak mungkin. Budi membeli emas ini dari hasil kerja kerasnya di Kalimantan, potongku. Ia menyimpannya untuk hari seperti ini. Hari ketika aku harus membuktikan bahwa aku bukan pengemis, bukan pembantu, dan bukan sampah. Aku istrinya. Dan aku satu-satunya ahli waris yang sah. Polisi lalu menyerahkan dokumen resmi. Hasil audit forensik menunjukkan bahwa seluruh aset, rumah, mobil, rekening, investasi, telah dialihkan ke nama Sari Wijaya sejak 6 bulan sebelum kematian Budi. Surat balik nama itu ditandatangani di hadapan notaris sah, dengan sidik jari dan rekaman video validasi. Doni, dari balik jeruji tahanan, mengaku dalam pemeriksaan. "Aku hanya mengikuti rencana ibu." Ia bilang, Budi sudah gila karena menikahi perempuan desa, bahwa ia akan hancurkan nama keluarga. Tapi pengakuan itu tak menyelamatkannya. Zat beracun yang ditemukan di tubuh Budi, digoksin murni, dosis mematikan, terbukti berasal dari laboratorium gelap yang dikendalikan oleh jaringan penyelundup yang ternyata juga pernah dipakai Doni untuk mencuci uang. Sore harinya, sidang pertama digelar. Hakim memerintahkan penyitaan penuh atas semua aset keluarga Wijaya. Ibu Ratna kehilangan hak tinggal di villa, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan, bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan kendali. Tapi aku tak merasa menang. Aku hanya merasa lega. Malam itu, di kantor Pak Hadi, kami menyusun langkah berikutnya. "Kau bisa menjual semuanya," katanya. "Villa ini saja harganya lebih dari 100 miliar. Kau bisa hidup mewah seumur hidup." Aku menggeleng. Budi tak menyelamatkanku agar aku jadi orang kaya, Pak. Ia menyelamatkanku agar aku bisa berbuat sesuatu. Aku menatap jendela. Di kejauhan, lampu-lampu Jakarta berkedip seperti bintang yang jatuh ke bumi. "Saya akan mengubah villa ini menjadi panti asuhan," kataku mantap. "Untuk anak-anak yang kehilangan orang tua karena kekerasan, terutama perempuan muda yang diusir dari rumah suaminya hanya karena berasal dari desa." Pak Hadi terdiam lama. Lalu, matanya berkaca-kaca. "Budi pasti bangga padamu, Sari." Aku tersenyum, memegang kalung peraku. "Ini bukan soal aku, Pak. Ini soal keadilan yang akhirnya pulang ke rumah." Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna datang menemuiku.
tanpa makeup, tanpa perhiasan, hanya mengenakan kemeja putih lusuh. "Kau menang," katanya, suara serak. "Apa yang kau mau dariku sekarang? Aku sudah tak punya apa-apa." Aku menatapnya, bukan dengan dendam, tapi dengan belas kasih yang dingin. "Kau bilang aku tak pantas tinggal di rumah ini?" Aku menunjuk ke arah pavilion kecil di belakang villa, bekas gudang yang kini akan direnovasi. "Kalau kau mau tinggal di sini, kau harus bekerja. Jadi juru masak, jadi petugas kebersihan, untuk anak-anak yang akan tinggal di rumah ini." Matanya membelalak. "Kau menyuruhku jadi pelayan? Padahal aku ibu mertuamu." "Kau bukan ibu mertuaku lagi," jawabku tenang. "Kau adalah pelaku kejahatan yang masih diberi kesempatan untuk menebus dosa. Kalau kau tak mau, silakan pergi. Tapi jangan harap ada yang akan menangisi kejatuhanku, seperti kau tak peduli saat aku menangis dulu." Ia terdiam, lalu perlahan matanya menunduk. "Aku akan tinggal." Aku tak tersenyum, tapi di hatiku sesuatu yang retak mulai sembuh. Karena keadilan bukan tentang membunuh musuh, tapi tentang memberi mereka cermin dan membiarkan mereka melihat siapa diri mereka sebenarnya. Dan di tangan kananku, kardus yang dulu dihina sebagai sampah kini menjadi fondasi rumah baru, rumah untuk mereka yang tak punya suara. Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ruangan penuh sesak oleh awak media, aktivis hak perempuan, dan warga yang penasaran. Di bangku terdakwa, Doni duduk dengan wajah pucat, rambut acak-acakan, jas tahanan oranye tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang dulu selalu rapi dalam setelan Tom Ford. Di bangku saksi, aku duduk tenang, mengenakan kebaya putih bersih dan kain batik parang rusak yang kucuci dengan tangan sendiri. Bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi kebenaran. Hakim mengetuk palu. Sidang perkara pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen warisan dengan terdakwa Doni Wijaya dibuka. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Terperiksa secara sengaja dan terencana mencampurkan zat beracun digoksin ke dalam obat korban, Budi Wijaya, dengan maksud mengakhiri nyawanya demi menguasai harta warisan. Terperiksa juga terbukti berkolusi dengan Ibu Ratna Wijaya, yang kini berstatus saksi kunci, dalam upaya pengusiran ahli waris sah dan pemalsuan akta notaris. Doni menunduk. Ia tak membantah. Di tahanan, ia sudah mengakui semuanya, terutama setelah polisi menunjukkan rekaman CCTV dan laporan forensik yang tak bisa dibantah. Tapi yang paling mengejutkan terjadi saat giliran Ibu Ratna dipanggil sebagai saksi. Ia datang tanpa pengawalan, tanpa make-up, hanya mengenakan kemeja katun putih dan rok panjang. Pakaian yang tak pernah kuduga akan ia pakai. Rambutnya diikat sederhana. Matanya menatap lantai. "Apakah benar ibu mengetahui rencana terdakwa untuk meracuni suami ibu?" tanya hakim. Ia diam lama. Begitu lama sampai ruangan terasa sesak. Lalu, pelan tapi jelas, ia berkata, "Iya." Serentak, ruangan bergemuruh. Kamera berkedip. Wartawan mencatat cepat. "Mengapa ibu membiarkannya?" tanya jaksa. Ia mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang asing di matanya. Penyesalan. Karena aku takut, kehilangan kendali. Budi menikahi Sari diam-diam. Ia menolak mengikuti perintahku. Ia bahkan menolak memberiku uang bulanan setelah mengetahui aku menyiksa Sari secara emosional. Suaranya bergetar. Aku pikir, jika ia mati, segalanya akan kembali seperti dulu. Tapi, ia menatapku. Aku salah. Aku tak menjawab. Aku hanya menatapnya. Tanpa kebencian, tapi tanpa belas kasihan berlebihan. Hakim menatap berkas. Berdasarkan bukti digital, dokumen notaris sah, dan pengakuan terdakwa serta saksi, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Doni langsung menunduk, tubuhnya gemetar, ia tahu hukumannya akan berat. Adapun Ibu Ratna Wijaya, lanjut hakim,
Meskipun terbukti mengetahui dan membiarkan tindak pidana, namun karena tidak terlibat langsung dalam eksekusi racun dan telah memberikan kesaksian yang membantu proses hukum, ia tidak dituntut secara pidana. Namun, pengadilan merekomendasikan agar ia menjalani rehabilitasi sosial dan psikologis. Di luar pengadilan, wartawan mengepungku. Bu Sari, apakah Ibu memaafkan Ibu Ratna? Apakah Ibu akan menjual villa ini? Bagaimana perasaan Ibu melihat suami Ibu dibunuh oleh keluarganya sendiri? Aku hanya berkata satu kalimat yang kemudian menjadi viral. Keadilan bukan tentang memaafkan, tapi tentang memastikan kejahatan tak pernah dianggap biasa. Beberapa hari setelah vonis, Doni dihukum 15 tahun penjara tanpa remisi. Aku kembali ke Villa Mentari untuk pertama kalinya sebagai pemilik sah. Pintu gerbang kini terbuka lebar, tanpa satpam sombong, tanpa Rolls Royce yang berkilauan. Di halaman, tim kontraktor mulai membersihkan taman, merobohkan pagar kristal yang dulu memisahkan dunia dalam dan dunia luar. Pak Hadi datang membawa akta resmi. Villa ini secara hukum kini 100% milikmu. Tapi kau yakin mau mengubahnya jadi panti asuhan? Ada investor yang menawar 120 miliar loh. Aku menatap jendela-jendela tinggi yang dulu kusaksikan dari balik tirai dapur. Uang itu akan habis, Pak. Tapi rumah yang memberi harapan pada anak-anak yatim, itu warisan yang tak pernah punah. Kami mulai merancang transformasi. Ruang tamu mewah akan jadi aula kegiatan. Kamar tidur utama, tempat Budi, dan aku pernah bermimpi, akan jadi ruang baca. Dapur besar akan jadi tempat pelatihan memasak bagi remaja putri korban kekerasan domestik. Dan di pavilion kecil di belakang, tempat Ibu Ratna kini tinggal, akan dipasang papan kecil bertuliskan, Dapur Cinta, dikelola oleh Ibu Ratna untuk anak-anak yang tak punya ibu. Aku menemuinya di sana. Ia sedang mencuci sayuran di bak air. Tangan tuanya yang dulu hanya memegang gelas anggur kini memegang wortel dan kangkung. Kau benar-benar membiarkanku tinggal di sini, tanyanya tanpa menatapku. Karena Budi percaya pada pertobatan, jawabku. Tapi aku hanya percaya pada tindakan. Jika kau benar-benar menyesal, tunjukkan lewat tanganmu, bukan kata-katamu. Ia diam. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Di kejauhan, suara gergaji dan palu mulai terdengar. Suara pembangunan, bukan kehancuran. Rumah ini akhirnya menjadi milik siapa yang benar-benar mencintainya. Bukan karena ia megah, tapi karena ia akhirnya jujur. Dan di tengah reruntuhan kemewahan palsu, keadilan akhirnya menemukan rumahnya sendiri. Musim hujan datang lagi. Tapi kali ini, langit Jakarta menangis dengan air yang membersihkan, bukan menghukum. 6 bulan telah berlalu sejak vonis Doni dijatuhkan. Villa Mentari tak lagi menyandang nama itu. Di gerbang depan, papan kayu baru tergantung dengan ukiran tangan sederhana. Panti Asuhan Widya Sari, untuk anak-anak yang kehilangan orang tua karena kekerasan. Nama itu gabungan dari Widya, ilmu, harapan, dan Sari, inti dari segala sesuatu yang murni. Tempat ini bukan sekadar panti asuhan, ini pusat pemulihan. Bagi anak perempuan yang diusir dari rumah mertua, bagi remaja yang melarikan diri dari kekerasan suami, bagi bayi yang ditinggalkan karena ibunya dianggap tidak pantas. Aku berdiri di teras utama, kini tanpa lampu gantung Swarovski, tapi dengan lukisan dinding warna-warni karya anak-anak. Mengawasi aktivitas pagi. Di halaman, 20 anak perempuan berusia 6 hingga 17 tahun sedang berlatih menari tradisional Jawa, dipandu oleh guru dari Tlogorejo yang kubawa khusus untuk mereka. Di dapur, aroma nasi goreng dan sambal tercium, masakan pertama yang diajarkan di pelatihan keterampilan 2 mingguan. Dan di sudut dapur, Ibu Ratna, yang kini tak lagi dipanggil Bu Ratna oleh siapapun, sedang menggoreng telur untuk sarapan. Rambutnya diikat dengan karet biasa. Tangannya yang dulu memakai cincin berlian kini memakai sarung tangan karet. Wajahnya tak lagi angkuh, tapi juga tak sepenuhnya tenang. Setiap gerakannya masih kaku, seperti orang yang belajar berjalan setelah puluhan tahun duduk di singgasana. Nak cantik,
Ambilkan garam di rak atas, ya? Katanya pada seorang gadis kecil berusia 8 tahun, putri seorang TKW yang meninggal di luar negeri. Gadis itu berlari kecil, lalu menyerahkan garam. Ibu Ratna tersenyum, senyum kecil, tapi asli. Terima kasih, sayang. Aku tak pernah menyangka akan mendengar kata sayang keluar dari mulutnya, apalagi untuk anak yang bukan darah dagingnya. Pak Hadi datang membawa map tebal. Semua legalitas selesai. Panti ini kini terdaftar resmi di Kementerian Sosial, dan LSM Internasional setuju jadi mitra pendanaan. Ia menatapku. Kau benar-benar mengubah kutukan jadi berkah. Aku menggeleng. Bukan aku, Pak. Ini semua warisan Budi. Ia tak hanya memberiku emas, ia memberiku tujuan. Di ruang baca, bekas kamar tidur utama kami, aku mengajak seorang remaja bernama Rini, 16 tahun, yang kabur dari desa setelah dipaksa menikah dengan pria berusia 50 tahun. Matanya masih murung, tapi mulai berani bicara. Kak Sari, apakah aku boleh tetap di sini sampai lulus SMA? Selama kau mau belajar, kau boleh tinggal seumur hidup, jawabku. Karena di sini, kau bukan korban. Kau calon guru, calon pengacara, calon pemimpin. Ia menatapku, lalu memelukku erat, seperti pelukan yang dulu kuterima dari ibuku di Tlogorejo. Di pelukannya, aku merasakan kekuatan baru, bukan kekuatan balas dendam, tapi kekuatan memberi. Sore itu aku mengadakan pertemuan kecil dengan para donatur dan relawan. Di antara mereka, hadir Komisaris Arif, aktivis perempuan terkemuka, bahkan seorang mantan menteri yang tersentuh oleh kisahku. Yang luar biasa, kata sang menteri. Bukan hanya keberanianmu, tapi kebijaksanaanmu. Kau tak menghancurkan keluarga suamimu. Kau mengubahnya jadi pelajaran. Aku menatap pavilion kecil di kejauhan. Keadilan bukan tentang menghukum sampai mati, tapi tentang memberi ruang untuk manusia kembali menjadi manusia. Setelah pertemuan, aku berjalan ke pavilion. Ibu Ratna sedang menyapu halaman kecil di depan kamarnya. Kamar yang dulu tempat penyimpanan anggur mahal, kini menjadi kamar tidur sederhana dengan kasur lipat dan lemari kayu. Ia berhenti saat melihatku. Anak-anak mulai memanggilku nenek, katanya, suara parau. Aku tak tahu harus merasa apa. Mungkin bersyukur, jawabku lembut. Ia diam lama, lalu tiba-tiba air matanya jatuh. Aku kehilangan segalanya, tapi hari ini, untuk pertama kalinya aku merasa punya sesuatu. Aku tak memeluknya. Tapi aku duduk di bangku bambu di sampingnya. Kau tak kehilangan segalanya, Bu. Kau hanya kehilangan topengmu, dan di baliknya, mungkin ada orang baik yang selama ini tersembunyi. Malam itu, di aula utama, kami mengadakan acara Cerita dari Hati, tempat anak-anak berbagi kisah mereka. Seorang gadis kecil bernama Dinda, 9 tahun, naik panggung dengan suara gemetar. Dulu, ayahku bilang aku tak berguna karena aku perempuan. Tapi di sini, Kak Sari bilang aku calon astronot. Tepuk tangan riuh menggema. Aku menatap langit-langit, bekas tempat lampu kristal bergantung, kini dihiasi lampion kertas buatan tangan anak-anak. Di sudut ruangan, Ibu Ratna duduk diam, memegang secangkir teh. Matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini, bukan karena kemarahan atau kesombongan, tapi karena rasa malu yang akhirnya berubah jadi penyesalan tulus. Rumah ini dulu dibangun untuk pamer. Kini, ia dibangun untuk menyembuhkan. Dan di tengah tawa anak-anak yang dulu tak punya rumah, aku tahu. Budi sedang tersenyum dari surga. Karena cintanya tak mati, ia berubah jadi tempat berlindung bagi mereka yang terluka. Besok, kami akan resmi membuka kelas keterampilan pertama, menjahit, memasak, dan literasi hukum dasar. Karena perempuan yang tahu haknya tak akan pernah lagi diusir dari rumahnya sendiri. Matahari pagi di Tlogorejo menyinari sawah yang menguning, menyapu embun terakhir dari daun padi yang berbisik pelan. Angin Jawa Tengah berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan kemenyan dari langgar kecil di ujung desa.
Di bawah pohon beringin tua, tempat dulu Budi dan aku pertama kali berjanji. Aku duduk bersila di atas tikar pandan, memeluk ibuku yang tubuhnya kini lebih ringkih dari sebelumnya. Ibuku mengenakan kebaya lengan panjang warna coklat muda dan kain batik sogan, pakaian yang dulu hanya dipakai saat kenduri. Rambutnya sudah sepenuhnya putih, tapi matanya masih tajam, penuh cinta yang tak pernah redup, meski jarak memisahkan kami selama 5 tahun. Kau kurus, nak, bisiknya. Tangannya yang keriput mengelus pipiku. Aku baik-baik saja, Bu, jawabku. Suara serak menahan air mata. Lebih baik daripada yang ibu kira. Sejak aku diusir dari Villa Mentari, aku tak pernah menghubungi ibuku. Aku tak tega. Bagaimana menjelaskan bahwa aku, putri desa yang dulu ia banggakan, diperlakukan seperti sampah oleh keluarga suamiku sendiri. Tapi setelah berita tentang persidangan menyebar, ia datang ke Jakarta, sendirian, naik kereta ekonomi selama 8 jam, dan menemukanku di panti asuhan Widyasari. Ia tak menangis saat melihatku. Ia hanya memelukku erat-erat, seperti memeluk kembali masa kecilku yang sempat hilang. Kini, kami kembali ke desa, untuk pertama kalinya sejak Budi meninggal, untuk ziarah, untuk sembuh, dan untuk menanam sesuatu yang baru. Di depan kami, makam Budi terawat rapi. Nisannya dari batu candi hitam, diukir sederhana. Budi Wijaya 1948, 2025. Suami yang setia, anak yang memberontak demi kebenaran. Aku menaruh setangkai bunga melati, kesukaannya di atas nisan. Lalu aku berlutut, menempelkan keningku ke batu dingin itu. Kau lihat, Bud, aku tak sendiri lagi. Aku menatap langit biru. Aku menjaga janjimu. Aku tak biarkan kebohongan menang. Dan aku tak jadi orang yang kau khawatirkan. Orang yang patah oleh kebencian. Ibuku duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Dia pasti bangga, nak. Kau tak hanya jadi istri yang setia, kau jadi pejuang bagi yang tak bersuara. Aku tersenyum lemah. Aku tak ingin jadi pahlawan, Bu. Aku hanya ingin jadi Sari, perempuan desa yang tak pernah berbohong pada hatinya. Kami pulang ke rumah panggung kecil kami. Yang dulu sempit, kini telah kuperbaiki dengan sebagian kecil dari hasil penjualan Rolls Royce. Di beranda, aku menanam bunga melati di pot gerabah, persis seperti yang dulu Budi tanam di Jakarta. Malam itu, kami makan nasi liwet di atas daun pisang, lauk tempe, tahu, dan sambal terasi. Sederhana, tapi terasa seperti pesta syukur. Kau tak mau tinggal di Jakarta lagi? Tanya ibuku. Aku akan bolak-balik, Bu. Panti asuhan butuh pengawasan langsung. Tapi, hatiku tetap di sini, di tanah ini, di bawah pohon beringin ini. Ibuku mengangguk. Lalu, perlahan, ia membuka peti kayu jati di sudut rumah, warisan dari nenekku. Di dalamnya, ada sebuah kain batik parang rusak yang belum pernah kupakai. Motifnya utuh, warnanya pekat. Ini untukmu, katanya. Nenek bilang, parang rusak melambangkan perjuangan yang tak pernah menyerah. Meski terluka, tetap berdiri. Aku memeluk kain itu erat-erat. Di ujungnya, tertulis kecil dengan